Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah ke-15. Hari ini saya akan melakukan wrap up class. Jadi, saya akan mengulang materi-materi kuliah saya, mulai dari kuliah ke-9 sampai dengan minggu lalu, kuliah ke-14, dengan mengajukan pertanyaan. Jadi nanti mahasiswa silahkan menjawab sesuai dengan pertanyaannya, ya. Saya akan share dulu ininya, ya. Ini ada link, silakan masuk ke sini. Tapi ini linknya baru bisa dibuka kalau menggunakan Gmail. Coba, tapi nggak tahu, coba bisa nggak kalau yang pakai Yahoo buka? Coba diklik. Nanti mahasiswa akan masuk ke dalam share yang ini. Share. Oke. Nah, nanti ketemunya ke sini. Oke, nggak apa-apa. Raise hand-nya silakan diturunkan, nggak apa-apa. Ya, sudah ada yang nulis-nulis. Oke, ya. Ya, ini namanya Jambore, ya, Jamboard, ya namanya. Jadi di sini kita mahasiswa bisa mendaftarkan jawabannya. Nanti daftarin jawabannya menggunakan sticky note. Jadi pakai sticky note ini, ya. Nah, ini ada, mohon maaf, ini kalau upload file. Pakai sticky note yang ini, nih. Sebelum jawab, tulis dulu 21 atau 20. Jadi tulis dulu 21 strip Desi gitu, ya. Nama lengkapnya siapa, baru nanti di bawah tulis jawabannya apa. Nanti ini bisa disimpan jawabannya. Misalnya saya tulis, ya, Desi, lalu jawabannya tes gitu misalnya. Saya save. Nah, dia akan tampil di sana. Nah, itu jawaban saya. Nih. Nanti bisa dikecilin, bisa dibesarin, boleh. Ini warnanya juga bisa diganti, ya, sesuai dengan mahasiswanya, terserah mau warna apa. Oke, Rohia 21, betul. Hapus, ya, saya hapus, ya, dari sini, ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama. Jadi ada sekitar 100 orang tadi yang raise hand, artinya bisa aktif Ibu, menjawab mohon maaf Bu, menggunakan Jamboard, ya. udah bisa masuk Pertanyaan Bu. saya yang pertama, statistik Iya Bu, nggak itu bisa masuk terbagi Bu. menjadi 2. Statistik apa aja coba? Ibu, Silakan mohon dijawab. maaf Bu, nggak Jangan bisa lupa tulis masuk nama, ke ya. linknya Bu. Bu, iya Bu. Kenapa ya Bu? Error Bu, linknya dimasukin nggak bisa Bu. Belum ada yang masuk, ya? Belum ada yang send, ya? Kalau Ibu nggak bisa masuk Bu. Ini Bu, tulisannya terlalu banyak orang yang sedang melihat. Silakan, Lucianti sudah masuk. Yang lain bisa nggak? Nulisnya bukan di Zoom, ya, nulisnya di linknya tadi, ya. Rahel, oke. Yang lain bisa lihat nggak di Zoom? Jadi nulisnya jangan lihatnya di ininya, di Jamboard, nulisnya di Jamboard. Jangan nulisnya di Zoom nggak bisa nulisnya di Zoom. Oke. Ada lagi? Oke, Paradita, Rizky, Wahyu. Geser, ya, biar nggak bertumpuk, bisa geser sendiri kok. Oke. Bu. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jawabannya semua sudah betul. Statistik, deskriptif, dan inferensia. Ya. Oke. Nah, jangan ditumpukin nih, siapa yang numpukin jawabannya. Oke.
Ibu. Oke. Nah, Maaf, Bu. oke. Udah ya, Ibu. jadi betul statistik terbagi menjadi dua, statistik deskriptif dan inferensia. Pertanyaan kedua, saya lanjut. Sudah ya, saya lanjut pertanyaan kedua. Statistik inferensia juga terbagi menjadi dua. Apa coba? Silakan. Silakan. Ayo. Yuk. Coba. Siapa yang bisa? Ini dari tadi belum ada yang masuk. Michael? Bu, maaf, Bu. Nggak bisa diakses, Bu, Ada yang linknya, masuk Bu. atas sinyal saya yang nggak bagus nih. Oke, Ibu. kayaknya. Bunda, Ibu. Ibu maaf Ibu, suara Bu. Silakan. Ibu bisa Ripka? dengar suara kami, Bu? Ya, kenapa Ripka? Maaf, Bu, ini nggak bisa diakses, Bu. Error, kepenuhan yang banyak yang masuk, Bu. Oh, kebanyakan yang masuk ya. Oke, bisa jadi. Iya, Bu, jadi nggak bisa, Bu. Oke. Sekarang yang sudah bisa masuk dulu aja, coba. Oh, saya malah nggak memahami. Kok nggak bisa ya? Berarti dia nggak bisa lebih dari berapa orang yang sudah masuk? 39. Oke. Satria Willy, ya silakan, nggak apa-apa. Yang sudah masuk aja dulu, silakan. Coba. Ada 39 orang, ini yang masuk nih kayaknya nih, Satria Willy. Yang lain? Oke. Parametrik dan non-parametrik. Oke, ada lagi? Nah, ini siapa yang coret-coret ini? Ayo. Oke. Putri Ramanda. Paradita, oke. Lagi. Baru 5. Sindo, oke. Ya, ada lagi. Oke ya, ketiga. Oh, masih ada. Ada lagi. Ini ada berapa nih? Ada 50 orang loh yang gabung, yang bisa masuk. Cuma berapa orang yang jawab? Bebannya di slide Saya pertama, udah Bu. banyak, Bu. Banyak di 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 slide pertama, Bu. Coba lihat. Coba. Iya, Bu. Oh, oke. Kenapa jadi numpuk di sini? Oke. Ya. Yang coret-coret siapa? Oke. Ya, kita lanjut sekarang. Yang
yang ketiga. Nah, pindah ke slide ketiga ya. Pindah ke 3. Jangan pindah ke 2, sekarang pindah ke 3. Pindah ke 3, sudah. Semuanya masuk ke slide ketiga, jangan masuk slide kedua sama 1 lagi, biar kepisah nanti. Slide ketiga. Nah, ini ada sebaran normal, ya. Ini sebaran apa sih namanya? Silakan, sebaran apa namanya? Sebaran R. Oke. Ayo. Sebaran apa ini? Ya. Gina ini nulisnya sebaran R ya, Gina ya? Iya, Bu. Cuma error itu, Bu. Betul jadinya. Sebaran apa yang kita pelajari di sebaran normal itu? Nah, jangan dihapus slide-nya. Ini yang lagi nulis-nulis, jangan pakai yang atas ya, jangan pakai pen, pakai yang ini nih, yang sticky note ini loh. Pakai yang ini nih, sticky note nih. Nah, tuh nanti kalau sticky note kayak gitu. Oke, jawabnya semua sebaran R ya. Mela sebaran R ini maksudnya apa ya? Saya kok ngerasanya nggak pernah ngajarin sebaran R ya. Mela, coba jelasin dulu Mela. Silakan. Ada yang bisa jelasin? Bantu jelasin sebaran R maksudnya apa? Ya, sebaran normal. Tapi apa yang paling awal dari sebaran normal itu kita belajar tentang sebaran apa? Masih ingat nggak? Pertama kali kita belajar sebaran normal itu ada namanya sebaran apa? Nanti jadi ujinya itu. Nah, sebaran R. Sebaran Z, Bu. Z, Bu. Sebaran Z. Uji T. Uji Z. Uji Z, sebaran Z. Nah, ini siapa yang jawab sebaran Z yang di tengah nih, yang Ibu geser nih? Nih, siapa nih? Nah, Christine, Bu. Christine, benerin Christine, kasih nama. Iya, Bu. Oke. Sebaran Z ya, nggak ada sebaran R. Saya nggak pernah ngajarin tentang sebaran R loh. Ya. Jadi ini pertama kali kita belajar, gambar yang saya kasih di tengah ini pertama kali kita belajar namanya sebarannya sebaran Z. Ya, oke. Satu. Oke. Lanjut ya, sekarang buka halaman 4. Klik atasnya, masuk ke halaman 4. No, sudah ada yang tulis-tulis di halaman 4. Oke, hapus-hapus. Kenapa ada yang coret-coret di halaman 4 ini? Oke, sebaran Z, nilai tengahnya berapa sebaran Z? Nilai tengah dari tabel sebaran Z itu berapa nilai tengahnya? Oke. 0, Bu. Ya, 0. 0, Bu, 0. Oke, 0. Tuh.
Yes. Udah ya. Apa jadi? Oke, 0. Kalau yang nggak kasih nama, saya nggak bisa deteksi loh tulisannya ini punya siapa. Nanti nggak bisa dibuka lagi. Ini filenya kita kan tadi nanti pada saat saya buka filenya dia nggak terhubung lagi. Jadi saya nggak tahu ini yang tulis 0 ini siapa nih. Oke. Kapan kita saya lanjut ya? Sudah? Sudah semua? Saya lanjut. Pindah ke halaman 5. Kapan kita menggunakan uji T? Silahkan, kapan uji T digunakan? Jika, apa coba? Apanya yang tidak diketahui? Tri, ini sama dengan yang kemarin, Tri. Ini Tri kayaknya, Tri. Oh, oke. Oh, oke, oke. Bukannya mahasiswa semester 1 itu ikut mata kuliah semester 2, Tri, jadinya Tri. Iya, harusnya. Kalau sama ini? Nah, iya, itu aja, Tri. Berarti kan mata kuliah semester ini cuma yang semester 2 ya? Oke, ketika simpangan baku populasi tidak diketahui, kita pakai uji T. Ya, betul. Sampel. Oke, kita pindah dulu ya. Udah. Kita pindah. Oke, sip 7. Sampel itu apa sih sampel? Kalau kita penelitian, ada populasi, ada sampel. Sampel itu apa sih? Ada yang tahu apa itu sampel? Oke, sampel adalah bagian dari populasi menurut Gina. Oke, yang lain gimana? Okta, coba Oktaviona. Oktaviona bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk? Hah? Oktaviona Iya Bu, nggak bisa masuk. Tadi udah nyoba masuk tapi nggak bisa. nggak bisa masuk lagi. Coba lagi aja. Tadi mungkin karena waktunya bersamaan. Rasanya kalau di di Meet ini nggak ada batasan harusnya. Ini kan pakai Google kan? Coba masuk lagi. Tapi Coba. di sini tulisannya terlalu banyak orang sedang melihat dokumen ini sekarang. Oke.
Oke, jadi kemudian kita setelah mempelajari sebaran populasi, lalu kita bicara sebaran Z, bicara sebaran T. Kalau kita punya data simpangan baku populasi, kita pakai sebaran Z. Kalau kita tidak punya data tentang simpangan baku populasi, maka kita pakai T. Nah, ketika kita akan melakukan pengujian statistika, maka kita memerlukan adanya penarikan contoh. Ya, apa itu contoh atau apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau populasinya 100, sampelnya tidak 100, bisa saja 10, bisa 20, bisa 30. Tergantung metode pengambilan sampel yang kita ambil. Ya, jadi dia bagian dari populasi. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Kalau yang ini nggak apa-apa gantian sama temennya yang sudah masuk, bisa gantian keluar, terus nanti temannya bisa masuk, bisa nyobain juga, kasih pendapat. Ya, oke. Ibu masuk ke 8. Kalau seandainya, biar Okta dan teman-teman yang lain yang ada di luar bisa masuk. Kalau seandainya ada populasi yang mau kita amati, kemudian di dalam populasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya nih, ada yang di dalam populasi itu pendapatannya tinggi, ada rumah tangga yang pendapatannya sedang, ada rumah tangga yang pendapatannya rendah. Nah, itu kita bagusnya ngambil sampelnya pakai teknik penarikan contoh yang mana? Coba. Nah, ambil sampelnya pakai teknik yang mana? Bu, linknya pakai password ya, Bu? Enggak pakai password. Akses ditolak, Bu. Hah? Iya, Bu, akses ditolak. Ditolak. Waduh. Berarti ada yang rubah. Akses katanya, Bu. Ya, bisa. Oh, ini ada yang rubah ininya, berarti nih minta. Aduh. Bentar ya. Tuh, bunyi HP saya, bunyi pemberitahuan. Sering. Nah, ini, oke. Ada yang ganti, jangan diganti ya. Oke, coba silakan. Coba masuk. Nah, baru berhenti dia. Bisa nggak? Oke, Derga, oke. Udah penuh, Bu. Sudah Iya, penuh. Bu. Iya, Bu, Gantian ya, udah Bu. penuh. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba aja ini sebagai pengetahuan aja ya. Oke, tadi saya sampaikan kalau sampel itu terdiri dari beberapa ya. Jadi kalau kita ngambil sampel, kalau kita punya populasi, populasinya terdiri dari berbagai kelompok. Jadi misalnya kalau populasinya itu terdiri dari 3 kelompok, pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah, maka sebaiknya metode penarikan contoh yang diambil apa? Coba. Ini Derga nih yang udah masuk nih. Coba apa Derga? Ayo.
Yuk, silakan. Yang mana tuh? Kan ada 4 tuh yang dikasih tahu, yang disampaikan di situ. Ya, yang mana coba? Skala ordinal, Bu. Bukan. Bukannya di teknik penarikan kuliah. Bukan. Teknik penarikan contoh. Random. Kuliahnya materinya tentang teknik penarikan contoh. Ya, Nilai tengah, ini Bu. random. Tapi bukan Dengan random. Random sampling. Bukan. Yang lain? Nilai tengah. Nilai tengah, Bu. Bukan. Penarikan sampel. Buka materi teori penarikan sampel 34, 35, 36, 37 halaman slide-nya. Ayo. Apa coba? Ya, random itu salah satu teknik penarikan contoh, tapi untuk kondisi populasi yang tidak ada perbedaan di dalam populasinya. Jadi yang populasinya homogen, itu cukup kita menggunakan teknik penarikan sampel random sampling, ya. Jadi random sampling. Tapi kalau tadi saya bilang populasinya tidak random, tidak homogen gitu, tapi di dalam populasi itu ada karakteristik tertentu heterogen. Nah, biasanya kita pakai apa coba? Pakai apa? Acak? Acak sederhana, Bu. Acak sederhana itu Penarikan sama dengan, kalau acak sederhana sama dengan simple random sampling. Sistematik. Berlapis, Bu. Acak berlapis. Acak berlapis, Bu. Acak berlapis, ya. Jadi kalau dia sampel di dalam populasinya itu ada berbagai kelompok atau populasinya heterogen, kalau dalam makna penarikan contoh itu untuk populasi heterogen, biasanya kita akan menggunakan penarikan sampel berlapis. Jadi dia ada lapisan. Tadi saya bilang lapisannya ada 3 berdasarkan pendapatan tinggi, sedang, sama rendah. Ya, acak berlapis. Oke, silahkan ditulis. Saya rewind yang dasar-dasar aja sebetulnya. Jadi, oke, sudah. Apa nih? Oh, ini yang rajin banget nih, yang coret-coret nih siapa nih? Oke. Ya, jadi acak berlapis itu kalau populasinya heterogen. Jadi populasinya tuh tidak sama gitu. Jadi ada seperti ada pengkategorian di dalam populasi. Oke. Ibu lanjut ya. Nah, sekarang Ibu, kalau populasinya homogen, pindah ke halaman 9 ya. Kalau populasinya homogen, itu pakai acak apa tadi? Teknik penarikan contoh. Acak sederhana, Bu. Sistem sederhana. Sederhana. Ya, jadi acak sederhana kalau dia sampelnya homogen. Ini. Sebentar ya, nih kebanyakan buka file kayaknya. Oke, kalau menggunakan statistik parametrik, ya, kalau menggunakan statistik parametrik, itu syaratnya sampelnya harus apa sih? Syarat pertama dulu, sampelnya harus apa sih? Coba, harus apa sampelnya? Data distribusi normal. Data distribusi Random. random. Apalagi? Coba, unable to load file reload. Homogenitas varian. Sampelnya dari random, simpangan Bu. baku. Dan rasio, Bu. Random, Bu, random. Bentar ya. Saya juga kebanyakan buka file nih kayaknya.
Oke, ini acak sederhana tadi sudah baru nyampe. Bentar ya. Oke, random. Apa lagi? Selain random, coba menyebar normal. Tadi siapa yang tulis menyebar normal? Coba masukin. Interval rasio. Statistik parametrik ya, Derga salah interval. Oh, ini jenis datanya ya, Derga. Oke. Jadi syarat statistik parametrik itu jika datanya menyebar normal. Itu dulu datanya menyebar normal. Data interval dan rasio itu maksudnya datanya data kuantitatif ya, datanya data kuantitatif atau data numerik tuh. Sisilia bilang betul, data kuantitatif itu bisa disebut dengan data numerik. Sampelnya random. Jadi kalau misalnya nanti ada penelitian-penelitian yang menggunakan, kan nanti metode penarikan contoh itu ada dua, ada sengaja, ada sama ada tidak disengaja. Nah, kalau dia sengaja, probability sampling purposive itu biasanya seharusnya tidak bisa menggunakan pengujian statistika parametrik gitu. Ya, oke, udah ya, lanjut ya. Pindah ke halaman selanjutnya. Oh, ini siapa nih yang ngecil-ngecil ini nih? Ayo. Oke, lanjut ya pertanyaan. Hipotesa nol tandanya apa? Hipotesis nol. Hanol. Ya, H0. H0. Tandanya apa H0? Sama dengan Bu. Nah, oke. Sama dengan Bu. Oke, sama dengan. Langsung ya, Ibu jawab di lembar ini aja. Kalau hipotesa alternatif tandanya apa? Tidak sama dengan Tidak sama dengan kurang dari dan lebih dari. Kurang dari Jadi kalau hipotesa alternatif tandanya bukan hanya tidak sama dengan, kebalikan dari sama dengan, tapi juga ada lebih besar dan lebih kecil. Kenapa punya Kecil. banget ini Lilian? Oke, kita kecilin ya. Oke ya. Jadi dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa tidak sama dengan hipotesa alternatifnya. Oke. Kalau hipotesa alternatifnya, ya pindah ya ke halaman sebelah ya. Jika hipotesa alternatifnya tandanya lebih besar, ya jika hipotesa alternatifnya tandanya lebih besar, maka wilayah kritisnya ada di sebelah mana? Sebelah mana wilayah kritisnya? Kiri, Bu. Oke. Hah? Kiri, Bu. Lebih besar. Maka wilayah kritisnya ada di sebelah Sebelah kanan, Kanan, Bu. kanan, ya. Maka kalau nanti ketemu soal yang hipotesa alternatifnya lebih kecil, maka wilayah kritisnya di sebelah kiri. Ya. Kalau tanda tidak sama dengan hipotesa alternatifnya bagaimana? Hipotesa alternatif wilayah kritisnya bagaimana? Kalau di Kiri kanan. Kiri dan kanan. Ada dua, Bu. Dan kanan. kiri dan kanan, dan Bagi dua. kiri kanan. kiri kanan. Oke, lanjut ya. Wilayah di mana H0 ditolak itu disebut wilayah apa sih? Wilayah di mana H0 ditolak. Kritis, Bu. Wilayah kritis, Bu.
Daerah kritis, Bu. Daerah penolakan wilayah kritis, Bu. Daerah penolakan. Daerah penolakan H0. Penolakan H0 ya, Lucy, betul. Iya, Bu. Daerah penolakan H0 atau daerah di mana H0 ditolak. Oke. Lanjut ya. Kalau regresi itu artinya apa sih? Ada pengaruh, Bu. Sama. Pengaruh. Regresi itu apa? Regresi. Pengaruh, Bu. Pengaruh. Kalau regresi pengaruh, jangan ketukar. Regresi itu pengaruh dia satu arah. Kalau regresi itu X, pengaruh ke Y. Jadi kalau regresi itu X itu pengaruh ke Y. Regresi itu. Nah, regresi itu. Oke, kalau korelasi artinya apa coba? Hubungan. Hubungan, Bu. Kalau hubungan Hubungan bolak-balik. bolak-balik. Jadi kan nanti ini soalnya mahasiswa nanti pada saat nulis skripsi masih terbolak-balik beda antara regresi dan korelasi. Kalau regresi itu pengaruh, dia satu arah. Kalau korelasi itu dia hubungan dua arah bolak-balik. Karena itu jangan bingung kalau nanti ternyata hasil regresi berbeda dengan hasil korelasi karena memang yang dianalisis berbeda. Ya. Jadi bisa saja secara dari sisi hubungan dia tidak berpengaruh, tidak korelasi dia tidak berkecukupan, tetapi ketika dilihat pengaruhnya ada satu arah seperti itu, ya. Oke, kalau saya pindah ke halaman berikutnya. Statistik non-parametrik itu biasanya menggunakan data apa? Statistik non-parametrik menggunakan data apa? Ordinal dan nominal, Bu. Ordinal dan nominal, ya. Jadi statistik non-parametrik menggunakan data ordinal atau nominal, atau disebut dengan data Kualitatif, Bu. Jadi data kualitatif itu berdasarkan skala ada dua, ordinal dan nominal. Ya. Kapan kita pakai? Oh, sebentar, selesai dulu ini. Ya, silakan kalau masih ada yang mau menulis. Oke, lanjut ya, udah cukup nih, udah banyak. Pindah ke halaman 18. Kalau 17, kalau statistik non-parametrik, ya, itu kapan sih dipakai? Apa sih syarat menggunakan statistik parametrik atau kapan kita menggunakan statistik non-parametrik? Jika datanya tidak menyebar normal. datanya tidak menyebar normal. Bila salah satu parameter yang kita parameter terpenuhi. Salah satu dari kriteria statistik parametrik tidak terpenuhi, jadi datanya tidak random atau datanya tidak menyebar normal.
Datanya tadi pakai data apa tadi? Jangan lupa. Data kualitatif. Kualitatif. Data kuantitatif, Bu. Data Nah, kuantitatif, Bu. data kuantitatif atau kualitatif? Statistik Kualitatif. Kualitatif, Bu. Kualitatif, Bu. kuantitatif. Jangan salah ya. Statistik non parametrik itu menggunakan data kualitatif atau data interval skalanya dan mohon maaf datanya skala ordinal dan Ordinal dan ordinal, Bu. ya. Oke. Oke, ada Ibu lanjut ya. Pertanyaan ke-18. Jika data penelitian kita adalah data kuantitatif, jadi datanya data kuantitatif, ya. Tetapi hasil pengujian normalitas datanya tidak menyebar normal. Kita pakai statistik parametrik atau non parametrik. Datanya kuantitatif tapi tidak menyebar normal. Non parametrik, Bu. Parametrik, Bu. Non parametrik, ya. Jadi pakainya non parametrik bukan parametrik ya. Ya, non parametrik. Nah ya, lanjut ya 19. Jika T hitungnya 12, ya, T hitungnya 12, T tabelnya 2. Kita tolak H0 atau terima H0? Tolak H0, Bu. Tolak H0. Tolak H0. Jika T hitungnya 12, maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kita akan tolak H0. Oke, salah satu uji, 12 ya, salah satu uji dalam statistik non-parametrik yaitu uji chi-kuadrat atau chi-square. Apa ciri uji chi-square itu di dalam kasusnya? Ada apa? Kenapa? Kapan kita menggunakan chi-square? Banyak kategori, Bu. Ada kategori di dalam Sampel. kasus yang kita analisis ya. Jadi ada kategori di dalam kasus yang kita analisis. Oke. Oke. Coba silakan diaktifkan dulu nih kameranya. Ibu mau lihat dulu. Ini kuliah terakhir nih statistik. Minggu depan sudah ujian semester. Ada nggak di kelas? Silakan diaktifkan kameranya. Rohia. Gary, oke. Miftahul Jannah. Belum aktif. Udah. Oke, ya. Zazuli Anwar, oke, sudah, barusan aktif. Nabila Nur Rahmat. 208 ya, berarti ada 22 orang yang nggak kuliah. Silakan diaktifkan kameranya.
Oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke kuliah terakhir. Tadi hanya warm up class terkait dengan review materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Tugas juga sudah ada beberapa yang saya download untuk saya koreksi. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi semester depan ya untuk mata kuliah lainnya. Saya mohon maaf lahir dan batin jika dalam mengajar masih punya banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu langsung end meeting. Terima kasih, Bu.